Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara Klinik Training.net, sebuah program yang sangat fenomenal di era new normal kali ini. Dan bersama saya Dr. Sandra Libra, spesialis penenang hati. Pasti semua ingin tenang ya selalu hatinya. Dan alhamdulillah kali ini Klinik Training.net akan kehadiran, sudah bergabung dengan kami, spesial guest. Beliau adalah Bapak M. Hafiludin sebagai Direktur Kepatuhan dan Kang Dika Anugrah sebagai dari ASKI Digital Insurance Coordinator. Halo, Assalamualaikum Pak Hafi, Kang Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih nih. Bu Sandra. Iya. Terima kasih nih sudah bergabung. Kita akan sama-sama berbincang-bincang dan konsultasi di Klinik Training.net ya Pak ya. Ya, siap Mbak. Oke, siap. Dan kami ucapkan selamat datang juga. Assalamualaikum untuk seluruh yang sudah bergabung di link Zoom meeting kali ini. Nah, karena tema kali ini adalah namanya obat penenang hati, nah pasti akan berhubungan dengan yang berhubungan dengan ketenangan hati. Dan kami yakin bahwa kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Salah satu kunci kebahagiaan kita adalah ketenangan hati dan pikiran. Pasti semua ingin ada dapat tenangan hati dan pikirannya. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang, kita akan konsultasi bagaimana caranya mendapatkan obat penenang hati dengan saya Dr. Spesialis penenang hati. Oke, insya Allah 1 jam ke depan kita akan bahas apa itu obat penenang hati dan bagaimana caranya. Nah, yang saya tahu itu adalah untuk mendapatkan ketenangan hati adalah salah satunya adalah umroh, datang ke Baitullah. Dan bagi saya ini adalah obat yang sangat-sangat manjur untuk menenangkan hati gitu. Dan pasti semuanya ingin sampai ke Baitullah. Permasalahannya bagaimana kita bisa sampai ke sana dan bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Dan alhamdulillah kami sudah tersedia sebuah wadah di mana wadah ini tempatnya komunitas-komunitas yang memiliki frekuensi yang sama untuk bisa sampai ke Baitullah. Dengan namanya adalah Ikhtiar Umroh. Apa itu Ikhtiar Umroh? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang bisa menjelaskan apa ini program Ikhtiar Umroh dan bagaimana caranya, bagaimana rule-nya, bagaimana prosedurnya, kita akan bahas. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa program Ikhtiar Umroh ini kami sediakan wadah ini bagi siapapun yang ingin sampai ke Baitullah. Dan caranya sangat-sangat mudah. Pertama, paling simple adalah diawali dengan download dulu terlebih dahulu aplikasi Ikhtiar Umroh melalui Play Store. Nah, setelah di-download di download aplikasinya, nanti silahkan klik daftar. Dan di klik daftar ini ada 2 cara, yaitu ada 2 kode. Jadi kami yang mau ikut daftar itu harus memasukkan kode referralnya. Nah, kode referral ini ada 2. Ada kode referralnya yang memang khusus komunitas dari kami. Nanti ada namanya dimasukkan dengan kode referralnya ada Training.net. Nah, ini kami menyambung bagi yang Training.net ini adalah bagi seluruh jamaah yang sudah pernah ikut program yang sebelumnya. Jadi masukkan saja kode referralnya Training.net. Nanti diminta untuk memasukkan nomor handphone dan harus digarisbawahi ketika memasukkan nomor handphone ini harus klik cari ya. Kenapa kita harus klik cari? Karena ketika kita klik cari, kita akan mencari datanya siapa-siapa saja yang sudah pernah ikut di program umroh sebelumnya. Nah, kalau yang belum tergabung di program umroh sebelumnya, tinggal masukkan kode referralnya, nanti ada namanya AM diikuti dengan 7 digit angka gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus memilih program Ikhtiar Umroh? Bagi saya dengan program Ikhtiar Umroh ini, kita bisa lebih pasti, kita bisa merencanakan lebih pasti mau berangkat umroh kapan. Mau 3 tahun, mau 5 tahun atau 10 tahun, kita lebih terencana. Dan bagi saya ini sangat-sangat membantu untuk kita yang mau sampai ke Baitullah. Nah, sebelum kita kupas masalah Ikhtiar Umrohnya, bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara menabungnya, bagaimana cara merencanakannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih Ikhtiar Umroh dan dari mana sih Ikhtiar Umroh gitu. Kita akan sambungkan dengan Pak Hafiludin ya. Silahkan Pak Hafiludin. Ya. Oke, Pak Hafiludin. Oke, baik. Oke, banyak pertanyaan nih Pak Hafiludin di luaran sana. Program Ikhtiar Umroh ini adalah kan dari ASKI, betul ya? Ya, betul. Oke.
Nah, kita ingin tahu seperti apa sih legalitasnya, rule-nya seperti apa, karena banyak di lapangan yang masih belum tahu seperti apa SOP-nya lah istilahnya untuk ikut ke program Ikhtiar Umroh ini. Silahkan Pak Hafi. Ya baik Bu Sandra dan teman-teman Paitren dimanapun ya, Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dan juga sharing mengenai produk muawanah berencana kumpulan dari ASKI yang kita kemas dalam program Ikhtiar Umroh. Dan Alhamdulillah ini sudah dikerjasamakan dengan Paitren sehingga mitra-mitra Paitren dimanapun bisa menjadi peserta dari Ikhtiar Umroh. Baik yang sudah pernah umroh maupun yang belum atau ingin sekali umroh, tentu ini menjadi satu peluang atau satu jalan untuk bisa bersama-sama menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ditanya ini merupakan produk asuransi atau produk apa, kami jawab tentu karena ASKI adalah perusahaan asuransi. Maka memang Ikhtiar Umroh ini adalah satu produk asuransi yang nama produknya sebenarnya adalah muawanah berencana. Ya, nah kami ambil nama muawanah ini dengan satu prinsip atau filosofi dari asuransi ASKI ini yaitu ta'awun atau tolong menolong. Oleh karena itulah muncul kata muawanah, saling menolong, dan kemudian ditambahkan dengan kata berencana. Karena kita hanya bisa merencanakan ya Mbak Sandra, semuanya kepastian takdir hidup kita kan Allah yang menentukan ya. Nah, oleh karena itulah maka dengan keterbatasan kesadaran bahwa kita makhluk yang hanya bisa berencana, kami mengajak kita bersama-sama berta'awun, saling tolong menolong untuk merencanakan suatu yang kita inginkan, yaitu umroh. Nah, itulah asal muasal kemudian disebut produknya bernama muawanah berencana Ikhtiar Umroh. Jadi produk asuransi, ya gimana? Jadi memang ini adalah produk asuransi ya, produk asuransi. Iya betul. Oke, silakan lanjut Pak. Produk asuransi yang dikemas dalam program Ikhtiar Umroh ya, dengan tujuan tentu saja membantu semua peserta untuk menjalankan ibadah umroh ya, dengan masa waktu atau perencanaan ada yang 3 tahun kalau ingin lebih cepat, atau 5 tahun atau 10 tahun ya. Ini hanya satu pembagian waktu di mana sepenuhnya diserahkan kepada calon peserta mau pilih yang mana. Kalau ingin cepat-cepat segera, tentu pilih yang 3 tahun dan tentu tabungan ataupun kontribusi yang harus disisihkan untuk keberangkatan umroh ini justru harusnya lebih besar dibandingkan yang 5 tahun atau yang 10 tahun. Oke, jadi kita lebih terencana ya, muawanah berencana kita merencanakan untuk sampai ke Baitullah. Jadi bukan hanya sebatas niat saja ya Pak Hafi ya. Kita harus, kalau kemarin kata Kang Dika, kalau kata Kang Dika kemarin ada niat, azam dan berdoa. Jadi bukan hanya sebatas niat. Kita direncanakan 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun gitu ya Pak Hafi ya. Iya betul sekali Mbak Sandra. Kalau terkait legalitas memang sudah kemarin sempat disampaikan juga oleh Kang Dika bahwa memang sudah terdaftar secara legalitasnya ya Pak Hafi ya. Untuk produk asuransinya sendiri sudah terdaftar. Iya, tentu saja karena kami kan perusahaan asuransi yang diawasi oleh OJK ya. Maka setiap produk yang dipasarkan oleh ASKI harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk program muawanah berencana ini izin dari OJK kami dapat di tanggal 1 Juni 2016 yang lalu. Jadi memang sudah cukup lama sebenarnya produknya, tapi kemudian dikemas dalam bentuk program Ikhtiar Umroh ini pada tahun 2019 kemarin. Nah, untuk konsep kita kan artinya kalau mau sampai ke Baitullah pastinya tidak mau sendiri ya Pak Hafi ya. Kita pasti ingin mengajak saudara atau keluarga pastinya. Nah,
Dalam Ya, konsepnya sendiri untuk istilahnya kita bersama-sama untuk sampai ke Baitullah, konsepnya itu sendiri bagaimana Pak Hafi? Misalnya konsep pemasarannya atau siarnya lah, kalau kita istilahnya namanya siarkannya bagaimana ya Pak Hafi? ya. Yang pertama perlu saya sampaikan karena ini adalah produk asuransi, maka tentu ada kontribusi atau satu nilai tertentu yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta yang kemudian dititipkan kepada ASKI untuk selama 3 tahun, 5 atau 10 tahun itu dikelola. Sehingga mudah-mudahan ada nilai bagi hasilnya selama dititipkan di ASKI itu, dan nilai bagi hasil itu diharapkan bisa menjadi penambah apabila setelah berakhir masa perjanjian tadi ada kekurangan dari biaya umroh yang ditetapkan oleh Biro Travel ataupun lembaga perjalanan yang dipilih oleh masing-masing peserta. Dan perlu diingat bahwa ASKI tidak menyediakan travel atau memastikan peserta mendapat katakanlah kursi ya untuk bisa berangkat umroh. ASKI hanya membantu merencanakan keuangan peserta yang berencana melaksanakan umroh, dan selama masa perjanjian atau masa kerjasama dengan ASKI itu maka akan disiapkan perlindungan ataupun benefit asuransi atau manfaat asuransinya apabila terjadi musibah. Nah, itu ada prinsip asuransinya di situ, Mbak Sandra. Jadi apabila selama masa perjanjian selama 3 tahun atau 5 atau 10 tahun terjadi musibah pada diri peserta, maka ASKI insya Allah akan memberikan manfaat asuransinya. Nah, ini mungkin juga yang membedakan dengan tabungan ya, dengan tabungan biasa. Iya, perbedaannya di situ ya Pak Hafi ya, bahwa kalau di sini ada manfaat asuransi selama kita membayarkan kontribusi. Misalkan kalau kita merencanakan 3 tahun tapi terjadi sesuatu selama kita dalam masa itu, berarti akan ada mendapatkan manfaat asuransinya ya Pak Hafi ya. Itu perbedaannya ya Pak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kan tadi disampaikan oleh Pak Hafi bahwa kita istilahnya menitipkan kepada ASKI untuk dikelola, betul ya? Menitipkan pada ASKI. Itu berarti akadnya berarti titipan ya, betul ya Pak Hafi ya? Ya, jadi akadnya ini karena ada unsur investasi atau unsur pengembangan dana, maka akadnya adalah mudorobah atau akadnya bagi hasil. Akadnya berarti bagi hasil atau mudharabah. Iya, jadi setiap uang atau kontribusi yang diberikan setiap bulan oleh peserta kepada ASKI itu nanti akan dibagi. Ada sebagian uang tabarru ataupun dana santunan ketika terjadi musibah. Lebihnya itu justru disimpan sebagai investasi atau dalam kurung tabungan peserta. Nah, tabungan peserta inilah nantinya di akhir perjanjian yang akan digunakan sebagai biaya umroh tadi. Oke, Pak. Nah, tapi kelebihannya ini menurut saya ini sebuah kelebihannya karena ASKI ini tidak hanya bekerja membuka kepada seluruh biro travel manapun ya Pak Hafi, dengan catatan biro travel itu terdaftar ya di Kemenak ya. Berarti kita bebas memilih travelnya. Betul. Ya, bebas. Nah, bebas. Jadi misalkan teman-teman di Veteran misalnya sudah punya dengan travel mana misalkan? Ya, misalnya di Veteran sudah ada kerjasama, itu juga boleh, silakan. Ya. Atau mungkin peserta dari komunitas kami ini misalkan berada misalkan di Padang nih. Kalau misalnya di Padang ada travel di sana yang memang sudah terdaftar di Kemenak, ASKI tetap akan mengeluarkan dana ketika mau berangkat itu tetap ya, dengan catatan sudah terdaftar di Kemenak ya Pak Hafi ya? Iya. Oke, berarti ini adalah kelebihannya karena sebenarnya kami gimana Pak?
Ya, sebenarnya kami nggak sampai mengurus bahwa peserta harus mendaftar di travel mana, itu Oke. tidak ya, kami tidak sampai ke sana. Oke. Jadi cukup ketika dananya sudah cukup, perjanjiannya sudah selesai, kemudian masa angsurannya sudah berhenti, maka itulah saatnya uang yang tadi dititipkan kepada ASKI akan diserahkan kembali kepada peserta, ditambah dengan bagi hasilnya selama dikelola oleh ASKI. Oke, nah ya ketika sudah selesai masa kontrak ini, misalkan saya memilih 3 tahun, ini dana langsung di ke travel atau gimana? Enggak. Kami akan kirimkan ke rekening dari peserta. Oke. Nanti peserta yang akan secara pribadi ke travel yang dikehendaki. Oke. Apabila ternyata uangnya lebih dari harga tiket umroh ataupun biaya umroh yang dipilih, maka kelebihannya tentu untuk peserta. Oke. Sebaliknya kalau ternyata kurang, peserta ingin menambah atau mengajak keluarganya harus menambah sejumlah dana, ya tentunya peserta sendiri akan ada travelnya. Oke, paham. Dan ini adalah menurut kami sendiri ini ada kelebihan karena komunitas kita kan tersebar banyak banget nih Pak Hafi ya, dari Aceh sampai Papua itu. Jadi kan artinya diberikan kebebasan untuk jamaah atau peserta atau komunitas di Training.net ini untuk menentukan dengan mau berangkat dengan mana gitu ya. Tapi di sini wadahnya untuk istilahnya dananya dikelola oleh ASKI gitu ya Pak Hafi ya. Oke. Kemudian bagaimana lagi tentang program Ikhtiar Umroh ini yang mungkin harus diketahui oleh seluruh peserta atau khususnya untuk komunitas di kami ini? Ya, yang penting adalah bahwa tadi sudah saya sebutkan ini adalah produk asuransi. Nah, kemudian tentu ada pertanyaan, kalau ini produk asuransi berarti hanya bisa dipasarkan oleh agen atau marketing asuransi. Sementara ini dengan kerjasama kami dengan Petren, tentu teman-teman Petren kan bukan agen asuransi betul. Dan tidak terdaftar di ASKI. Ya. Nah ini bagaimana bisa memasarkan atau bisa juga mendapat keuntungan dengan adanya Ikhtiar Umroh ini. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan mengenai konsep referral, Mbak Sandra. Oke, konsep referral ya, berarti kita bisa mereferensikan program ini. Oke. Iya, betul. Itulah makanya tadi yang Mbak Sandra singgung di awal ya. Jadi harus punya kode referral. Oke. Nah, konsepnya ini seperti apa, Pak? Jadi, ya, kalau kita bicara produk asuransi, sekali lagi, itu kan memang harus dijualnya oleh agen atau marketing asuransi. Sementara untuk Ikhtiar Umroh ini, teman-teman kan bukan marketing asuransi. Sehingga teman-teman mitra Petren tidak perlu berlaku seperti agen. Nah, oleh karena itu kami membuat rambu-rambu terkait dengan referral ini. Oke. Ya, yang pertama, referral itu adalah mereka yang sudah terdaftar menjadi peserta dan memiliki kode referral. Nah, tadi kan kalau di awal kita membuka aplikasi Ikhtiar Umroh itu kan harus memasukkan kode referral kan? Iya, betul, kode referral. Oke. Betul. Nah, itulah yang kemudian menjadi kunci sehingga teman-teman bisa mengajak, bisa berdakwah ataupun mensosialisasikan program ini kepada teman-teman lain, kepada rekan-rekan lain, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Oke. Berarti artinya ketika mau bergabung atau menjadi peserta Ikhtiar Umroh itu berarti harus ada kode referral ya? Harus memiliki kode referral. Betul. Iya, kalau di Petren apa tadi trainee ya? Iya. Atau apa tadi yang Mbak Sandra sebutkan di awal?
Jadi kalau untuk kode referral yang untuk di TrainingNet itu adalah depannya AM, Pak Hafi. Tapi bagi AM, ya. AM. Ya, ya. Nah, tapi bagi yang sudah pernah ikut, jadi di kami ini kan dulunya ada program umroh sebelumnya nih Pak Hafi, namanya Umroh Merdeka. Nah, bagi yang sudah pernah ikut program Umroh Merdeka, kode referralnya ini adalah ditulis TrainingNet saja, ya TrainingNet gitu. Karena ini kan sebagai untuk migrasi data sebelumnya di program Umroh Merdeka untuk masuk ke Ikhtiar Umroh. Gitu. Oke. Nah, baik. Nah, itu jadi kunci ya Mbak ya, bahwa sekalipun teman-teman bukan sebagai marketing asuransi, tetapi karena sudah menjadi referral, maka bisa mereferensikan program Ikhtiar Umroh ini kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada teman-teman masyarakat dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kode referralnya sendiri itu kan akan keluar atau muncul kode referral misalkan AM berapa itu setelah peserta ini melakukan pembayaran kontribusi ya, Pak Hafi ya? Ya, itu yang poin kedua, bahwa referral akan bisa aktif termasuk untuk mendapatkan fee atau ujroh apabila orang yang telah direferensikan menjadi peserta dan sudah membayar kontribusi pertama. Oke, kontribusi pertama. Nah, sekarang kan kondisi kita new normal ya, tapi kan kemarin kita ada pandemi COVID ya. Apakah ada kebijakan dari yang sudah menjadi peserta sekarang Ikhtiar Umroh? Apakah ada kebijakan dari ASKI untuk, kan kita usia tiap bulan nih bayar kontribusi. Apakah ada kebijakan dari ASKI misalkan ada di, waktunya bisa bayar, kan kalau harusnya tiap bulan, bisa nggak jadi bulan tenggang waktunya bisa lebih lama atau gimana nih untuk kebijakan karena adanya kemarin COVID? Iya, sejak awal kami sudah mengantisipasi untuk terjadinya tunggakan kontribusi ya. Betul, Yang awalnya tunggakan tiap bulan, mungkin karena 1-2 hal dia tidak bisa membayar bulan ini, baru dibayarnya bulan depan. Nah itu kami masih memberikan semacam tenggang waktu untuk mengakomodir kendala tersebut. Itu maksimal sampai 2 kali tunggakan, Mbak. Oke, 2 kali tunggakan ya. Jadi 2 kali tunggakan tertunda itu masih tetap dianggap sebagai peserta aktif, asalkan di bulan ketiga itu dia sudah membayarkan. Oke, tapi tidak ada denda ya Pak Hafi ya? Oh, nggak ada. Oke. Untuk produk asuransi syariah itu tidak dibenarkan adanya denda. Oke. Baik keterlambatan ataupun sebab apapun. Oke. Nah, itu nggak boleh malah. Iya, karena ini Pak Hafi, banyak pertanyaan di lapangan, beberapa peserta yang memang dari TrainingNet ini memang nunggak lah istilahnya ya, yang harusnya bayar 1 bulan yang lalu, tapi mereka ada kekhawatiran ketika harus membayar yang dirapel istilahnya ya, sekaligus itu ada biaya denda. Artinya ini digarisbawahi bahwa di sini tidak ada biaya keterlambatan atau denda ya Pak Hafi ya? Aman lah ya? Iya, tidak ada. Oke. Aman. Oke. Nah, terus Ya, gini Pak Hafi. Harus dipahami. Ya. Harus dipahami bahwa ini sebenarnya kewajiban membayar bulanan ini adalah kewajiban dari setiap peserta. Bukan kewajibannya Paytrend, bukan kewajibannya manajemen ataupun ASKI ya. Tapi kewajiban saya sebagai peserta nih, karena saya mau 3 tahun lagi mau umroh, tiap bulan saya sudah berazam, bertekad ataupun bersungguh-sungguh ingin umroh, maka setiap bulan saya harus mengeluarkan kontribusi yang sudah saya sepakati. Oke. Dan kemudian juga ini, kalau misalkan ada peserta nih, kayak saya misalkan ikut ketika membayar kontribusi pertama, misalkan tanggal 5 nih Pak Hafi, awal bulan lah ya, awal bulan saya bayar. Berarti kan bulan depan saya harus membayar kontribusi berikutnya nih Pak Hafi. Itu pembayarannya itu tidak harus setiap tanggal 5, bisa diberikan kebijakan sampai pokoknya selama bulan itu dibayarkan ya Pak Hafi ya?
Iya, betul. Oke. Iya, Jadi betul Mbak. Tanggal 5 itu kan jatuh temponya saja ya. ya, oke. Tapi yang Hmm, pasti misalkan saya bayar misalkan tanggal 20, tapi selama masih bulan yang sama itu kita bisa bayarkan ya Pak Hafi ya. masih ya Oke, betul. oke. Oke. Kemudian apalagi Pak Hafi? Karena sebetulnya di lapangan tuh ada beberapa pertanyaan, contoh begini. Saya ingin ada rezeki nih, saya ikut program ini per bulan. Setiap bulan ya bayarnya 200.000, 200.000, 200.000. Tapi saya ada rezeki lebih. Saya bisa ya bayar misalkan 3 bulan atau 4 bulan sekaligus, bayar itu bisa kan? Bisa ya Pak Hafi ya? Ya, bisa. Oke. Nah, Bisa. eh, role-nya itu, proses pembayarannya itu, misalkan saya mau bayar 4 bulan sekaligus. 4 bulan sekaligus. Itu saya bayar langsung 4 kali 200, 800.000 atau saya bayar 200, 200, 200, 4 kali. Gimana tuh role? Iya. Ya, jadi sesuai dengan pilihan nilai kontribusi yang ditetapkan di awal, maka nilai itulah yang dibayarkan. Mau 2 kali, 3 kali, 10 kali, tapi tetap angkanya harus tetap sama seperti 200. dengan pembayaran yang normal. Ya. Oke, sip, paham. Karena banyak yang ini saya mau sekaligus langsung mau 6 bulan bayar 200.000 langsung 1,2 gitu. Tapi seharusnya tidak seperti itu ya, tetap bayarnya 200 tapi 6 kali gitu ya Pak Hafi ya. Tetap Ya, sesuai. betul. Karena nanti di setiap bulan kan kami akan melakukan pembagian komposisi pembayaran tadi Mbak. Ada sebagian untuk menjadi ujroh atau biaya pengelolaan, sebagian lagi akan menjadi tabaru, yaitu santunan derma dari semua peserta. Apabila terjadi musibah itu nanti diambilnya dari dana tabaru. Oke. Nah, sebagian besar lagi itu akan dimasukkan ke dalam rekening dana investasinya peserta tersebut. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah kita bisa melakukan pembayaran kalau ada rezeki, bisa lakukan pembayaran sekaligus lah istilahnya. Misalkan gini Pak Hafi, bisa tidak kalau di ASKI ini, di program ikhtiar umroh ini, saya misalkan udah berjalan selama 1 tahun, saya pilih 3 tahun nih Pak Hafi, 3 tahun 600.000. Saya sudah berjalan nih sekitar 1 tahun deh. Berarti kan saya sebetulnya masih ada 2 tahun ya Pak Hafi, masih ada 2 tahun Ya, yang betul. saya masa kontrak lah. Nah kemudian saya dapat rezeki nih, misalkan saya dapat apa ya gitu ya, dapat rezeki, saya bisa bayar yang 2 tahunnya ini 600.000 kali 24 saya langsung bayar gitu, bisa ya? Bisa, Oke, bisa. oke. Jadi bisa. Jadi tetap walaupun ini kita bisa bayar yang sisanya 2 tahun, tapi tetap kita masa kontraknya tetap 3 tahun ya Pak Hafi ya? Ya, betul. Jangankan yang seperti itu ya untuk melunasi rencana dana yang kita inginkan. Misalkan suatu ketika ada rezeki, katakanlah apakah dapat arisan kah atau Betul. apa misalnya ya, ada dapat bonus atau dapat apa, nah, itu kita bisa melakukan yang namanya top up. Oke, top up, ada menu top up. Dan top up ini tidak ada potongan ya, itu langsung masuk ke dana investasinya peserta. Nanti Oke. dia akan diakumulasikan sehingga nilai bagi hasilnya bisa lebih besar nanti pada akhir masa periode kontrak. Oke. Nah, kalau misalkan untuk perbedaan antara yang membayar kontribusi per bulan kan tadi kita ada dana investasi ya Pak Hafi ya kalau tidak salah ya. Iya. Oke. Iya. Ketika kita melakukan pembayaran yang tiap bulan dengan saya yang langsung tadi sisanya yang 2 tahun saya langsung bayarkan, itu ada perbedaan nggak dari dana investasinya sendiri? Iya, tentunya akan berdampak berbeda dengan bagi hasilnya, Mbak ya, karena Oke. dana yang diinvestasikan di rekening ataupun melalui ASKI itu kan nanti akan dihitung orang per orang atau per peserta sesuai dengan dana yang sudah terkumpul. Oke. Nah, tentu alokasinya akan berbeda ketika saya baru 10 kali 200, sementara Mbak Sandra sama-sama bareng-bareng awal masuk jadi pesertanya dengan saya, tapi dananya sudah 2 kali lipat dari saya. Nah, tentu
akan berdampak pada nilai bagi hasil yang lebih besar. Oke. Gitu ya. Artinya tentu ASKI tidak boleh ya katakanlah memanfaatkan atau menggunakan dana yang dititipkan oleh peserta untuk kepentingan perusahaan, tetapi kalaupun itu jadi nilai investasi bagi hasilnya tentu harus diberikan kepada peserta tersebut. Ini bagus banget menurut saya Pak Hafi, karena walaupun saya baru mengenal asuransi baru ini setelah ketika di Ikhtiar Umroh nih Pak Hafi nih ya, tapi saya dengar-dengar kalau mungkin di asuransi-asuransi yang lain mungkin ya kalau memang untuk tidak bisa untuk melakukan pelunasan langsung gitu loh Pak Hafi. Kalau di Ikhtiar Umroh ini kelebihannya bisa kita langsung melakukan pembayaran langsung sekaligus bisa ya untuk pembayaran. Kalau kemarin sih saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang asuransi, kalau di tempat beliau ini tidak bisa, misalkan bayar premi atau apapun lah namanya tiap bulan, itu ya harus tiap bulan. Kalaupun masuk mau menambah itu jadi masuknya ke top up katanya. Tapi di Ikhtiar Umroh ini bisa ya kita melunasi ya. Iya bisa. Keren ya banget. kan ini kita hanya ikhtiar ya Mbak ya. Namanya juga berencana ya. Betul. Kita berencana 3 tahun, tetapi Allah memanggil kita lebih cepat untuk bisa datang ke Baitullah gitu kan. Nah ini kan rezeki namanya kan. Nah tentu juga kami tidak bisa menghalangi ya. Dan kita tentu ikut berbahagia ya. Ternyata ada teman kita yang lebih cepat bisa berangkat umroh misalnya. Oke, siap. Nah, menyambung yang tadi masalah ujroh nih, Pak Hafi. Masalah ujroh ini seperti apa sih? Apa yang akan didapat misalkan sebagai referralnya ujrohnya didapat ketika misalkan peserta yang direferensikannya bagaimana? Kita perlu tahu seperti apa sih konsep ujrohnya di Ikhtiar Umroh. Iya, seperti saya katakan di awal ya, karena ini adalah produk asuransi, maka seharusnya yang bisa memasarkan adalah agen. Ya. Nah, cuma karena teman-teman dan kita menyadari tidak gampang ya menjadi agen asuransi, maka kita menggunakan konsep referral. Nah, karena teman-teman referral ini sudah mensosialisasikan, mereferensikan, mengajak orang lain untuk mengikuti program ini, maka kami menyediakan yang namanya fee ataupun ujroh. Nah, tentu saja untuk mekanisme ujroh, besaran maupun komposisinya di TrainingNet atau di Paytrend, tentu teman-teman mitra yang lebih paham ya, mungkin Mbak Sandra ada marketing ya, itu nanti bisa dikupas atau dibahas lebih jauh tersendiri lah begitu ya. Nah, tapi itu konsepnya adalah dari bagian dana pengelolaan yang dipotong dari kontribusi yang disetorkan oleh teman-teman setiap bulan. Gitu. Dengan catatan misalkan gini, Sanda mereferensikan keluarga orang terdekat untuk ikut program Ikhtiar Umroh. Sandra akan mendapatkan bonus referral atau ujroh itu ketika yang bersangkutan mulai membayar kontribusi ya, artinya ya? Iya, membayar kontribusi. Kalau kontribusi tidak dibayarkan, iya, kalau kontribusinya tidak dibayarkan atau belum masuk ke rekening ASKI, tentu kami belum bisa memecah atau membaginya sebagian untuk menjadi referral fee. Kalau misalkan gini, yang direferensikan oleh Sandra sudah melakukan pembayaran kontribusi, tetapi Sandranya sendiri belum melakukan membayar untuk bulan ini kontribusi, apakah Sandra berhak mendapatkan ujroh tersebut atau tidak? Ya, tentu saja ini akan menjadi tidak adil ya. Kalau dari yang direferensikan Mbak Sandra dapat, tapi Mbak Sandra sendiri sebagai peserta tidak bayar kontribusi. Nah, tentu ini menjadi satu hal tidak adil. Jadi kami membuat aturan bahwa referral fee itu baru akan kita deliver, kita berikan kepada si referral manakala dia sendiri juga aktif secara rutin membayar kontribusi yang sudah disepakati di awal gitu. Nah, itu salah satu indikator ataupun salah satu persyaratan ya. Kalau dia mau mendapat banyak referral fee, maka dia sendiri harus aktif
membayar kontribusi sesuai dengan kesepakatan atau masa perjanjian yang dia ambil di awal. Oke, karena di sini kita bukan calo ya Pak Hafi ya. Kalau calo kan hanya manggil-manggil, mengajak-mengajak, yang diajaknya berangkat, calonya tetap nggak bergerak ya. Kita karena di sini sama-sama konsepnya ikhtiar, kita sama-sama bersama-sama untuk sampai ke Baitullah ya. Ikhtiar bersama-sama gitu ya Pak Hafi ya. Iya betul sekali. Oke. Nah kalau jangan sampai nanti yang diajak udah berangkat, betul, kita masih di sini. Iya, kitanya nggak sampai-sampai kayak calo ini ya, calo mobil gitu ya. Oke. Nah untuk bonus referralnya sendiri itu otomatis akan diberikan kepada referralnya atau memang ada menunggu waktu atau bagaimana? Ya, ini insya Allah karena kita sudah menyiapkan program ini by system ya, melalui aplikasi, maka insya Allah itu akan segera didistribusikan ketika sudah dilakukan pembayaran kontribusi ya. Oke, setelah adanya pembayaran kontribusi dan itu langsung masuk ke ini ya, ke istilah aplikasi referralnya ya, betul ya? Kita bisa ngecek ya. Betul, itu di aplikasi bisa dicek di menunya di history ya. Oke. Alhamdulillah di sini kan kita sudah ada yang bergabung nih di Zoom meeting ini ya Pak Hafi ya. Ada beberapa peserta yang memang sudah ikut program ikhtiar umroh. Tadi sih saya lihat ada Mbak Dewi Foneta, tapi Mbak Dewi Foneta ini keren banget sambil menyetir mobil ini ini. Halo, assalamualaikum, bisa di on kan dulu Mbak Dewi Foneta, minta tolong. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lagi nyetir. Oke. Hati-hati nih Mbak Devon nih sambil nyetir masih tetap on ya, menyimak ini ya, ikut Zoom meeting ya. Oke, alhamdulillah. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Mas Agus ya? Betul, Mas Agus. Mbak Yaya Sophia. Halo, assalamualaikum semuanya. Kang Akmal ya? Kang Akmal Firmansyah. Halo, assalamualaikum. Kemudian Pak Mujianto. Kemudian Kang Ranu Yuslimi. Mohon maaf yang di sampingnya. Ini siapa ya? Bisa dibantu nggak namanya? Sampingnya Kang Ranu Yuslimi, Bapak Polisi sepertinya ya? Samping Pak Darwin Maikalan. Oke, assalamualaikum Pak. Oke, alhamdulillah nih, terima kasih sudah bergabung ya di Zoom meeting. Kita ini ya Pak Hafi, untuk yang mau bertanya boleh ya Pak Hafi ya? Mungkin dengan apa yang tadi sudah disampaikan, ada yang udah mau ditanyakan, boleh teman-teman yang sudah bergabung di Zoom angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oh, Teh Dewi dulu, Teh Dewi Foneta, bisa di on kan? Halo? Mic-nya masih off tuh, masih mute. Masih off. On kan, hati-hati Bunda. Halo? Ya, halo. Wow, keren banget nih Bunda. Ini sambil ini ya, nyetir, hati-hati ya Bun. Oke, Bunda, apa yang mau ditanyakan oleh Bunda? Aman. Apa yang mau ditanyakan Bun? Ya gini, kan ya masalah ini apa? Asuransi asuransi ya. Asuransi. Jadi gini, misal jamaah kita meninggal gitu. Nah, terus kan uang tabungannya itu dikembalikan ke waris. Ya kan? Nah, terus harga asuransi yang sebesar 25 juta atau 50 juta. Nah, itu apakah untuk ahli waris berangkat umroh atau 25 juta itu diberikan ke ahli waris dan ahli waris berangkat. Jangan dulu Kak Papa sholat. Asuransi. Oke. Benar.
Jadi artinya kalau ada jamaah kita meninggal, nah ketika pembayaran untuk manfaat asuransinya untuk ahli waris itu 25 sampai 50 juta itu bagaimana Pak Hafi? Apakah memang untuk berangkat atau bagaimana? Ya. Oke, silakan Pak Hafi. Hati-hati Bun. Kok kayaknya yang deg-degan ya? Saya yang deg-degan nih Bun. Oke, silakan Pak Hafi. Nggak pegang HP. Mungkin mainnya bisa diulang lagi Bu Dewi biar suaranya enggak. Oke, suaranya bisa dikencang. Oke. Baiknya ya. Oke ya, udah lebih jelas ya. Oke, siap. Ya baik, terima kasih. Karena ini ikhtiar umroh adalah produk asuransi, maka memang ada manfaat asuransinya. Jadi ketika terjadi musibah, baik itu meninggal dunia karena sakit atau selain kecelakaan, ataupun sakit meninggal dunia karena kecelakaan, maka ASKI akan memberikan dana manfaat asuransi tersebut. Jadi apabila meninggal dunia dalam masa waktu 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun sesuai pilihan, itu nanti diberikan manfaat asuransinya 25 juta. Tetapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan akan mendapat 50 juta rupiah. Tentu saja ASKI menyerahkan manfaat asuransi ini kepada ahli waris dengan harapan ahli waris bisa melanjutkan rencana dari peserta yang meninggal dunia tersebut, ya. Karena memang diniatkan kan untuk umroh. Ya. Jadi mungkin ahli waris bisa membadalkan ya, atau mungkin istilah agamanya membadalkan berangkat umroh yang mudah-mudahan pahala umrohnya juga bisa mengalir kepada peserta yang tadi meninggal dunia. Tapi kalaupun ternyata ada satu dan lain hal, ahli waris tidak bisa menjalankan ibadah umroh tersebut, ya, maka tentu dananya tidak akan kami tahan. Artinya tetap diberikan kepada ahli waris, karena itu sudah menjadi hak ahli waris. Gitu. Jadi tetap ya. Jawabannya Bu Sandra. Ya, jadi tetap ya, walaupun misalkan kondisinya tidak digunakan untuk berangkat umroh oleh ahli waris, ASKI tetap menyalurkan manfaat asuransi tersebut kepada ahli waris ya Pak Hafi ya? Ya betul, kan di dalam agama kita tahu ya, misalnya ada kewajiban yang penting bagi keluarga kita yang meninggal dunia, yaitu membayarkan hutangnya, ya kan? Nah ternyata misalnya si peserta ikhtiar umroh ini ketika meninggal dunia terbukti ada punya sangkutan hutang piutang, maka ahli waris tentu kan akan memprioritaskan ini nih. Ketika dapat manfaat asuransi, katakanlah meninggal dunia kecelakaan 50 juta diberikan oleh ASKI, tadinya mungkin ahli waris ingin meneruskan rencana umroh, tapi karena ada tadi faktor hutang piutang, maka tentu diprioritaskan menyelesaikan dulu, sehingga jenazah ataupun peserta yang tadi meninggal dunia juga kan tidak tidak tergantung lah ya, ataupun tidak menjadi kendala ya ketika piutang ini belum diselesaikan oleh ahli warisnya. Mudah-mudahan ini sangat mudah-mudahan menjawab ke pertanyaan Mbak Dewi Foneta ya, bahwa artinya ketika peserta meninggal, haknya kepada ahli waris itu akan tetap dikeluarkan oleh ASKI, tergantung misalkan apakah meninggal biasa, sakit atau kecelakaan ya, 25 atau 50 juta. Tenang gitu ya. Silakan, tinggal keputusan ada di pihak keluarga ya Pak Hafi ya, apakah mau digunakan untuk berangkat umroh, membadalkan atau memang untuk ada yang lebih urgent gitu. Oke, terima kasih Pak Hafi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Boleh angkat tangan. Yang mau bertanya lagi siapa tadi? Kang Ranu, boleh di-on-kan dulu. Kang Ranu mau bertanya, Ranu Yuslimi. Yang mau bertanya boleh angkat tangan, yang mungkin masih bingung bagaimana apa itu ikhtiar umroh, boleh angkat tangan. Oke, Pak Darwin ya. Oke, silahkan diminta tolong di-on-kan yang Pak Darwin. Halo, Assalamualaikum Pak.
Oke, belum ya? Oke. Halo. Belum di unmute ya dari Pak Darwinnya ya? Pak Darwin di on kan untuk suaranya? Halo? Di on kan? Belum ya? Oke, mungkin lagi cari untuk ini. Sudah bisa Pak Darwin belum ya? Oke, atau mungkin ada yang lain sambil menunggu Pak Darwin? Kang Akmal nih, Akmal Firmansyah, ada yang mau ditanyakan? Kang Akmal, ada yang mau ditanyakan? Oke. Assalamualaikum Bu. Oke, Kang Akmal ya, sambil menunggu Pak Darwin mencari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Akmal, ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, mau bertanya. Ya. Kebetulan untuk kami di Jogja dan Solo itu kan membentuk tim istiaro. Kemudian kami biasanya masuk ke masyarakat atau ke instansi sekolah. Yang biasa ditanyakan itu legalitas dari ASKI tersendiri, Bu. Oke. Seperti izin dari ASKI tersebut, kemudian mungkin NPWP perusahaan dan lain gitu, apakah kami boleh memberikan kepada umum gitu, misalkan surat peran atau mungkin bentuk PLDF gitu Bu. Oke, ini saya supaya masyarakat atau lembaga tersebut saya gitu. Oke. Ini Pak Hafi, Kang Akmal ini adalah leadernya Jogja. Itu keren banget ya, karena masuknya bukan ke perorangan tapi menawarkan instansi-instansi. Nah, terkait legalitas, itu apakah memang diperbolehkan, kan kita ada nih legalitas nih Pak Hafi ya, diperbolehkan untuk memberikan seperti yang diperlukan oleh instansi tersebut. Gimana Pak Hafi? Ya baik, mungkin saya jawab dulu ya Mas Akmal ya di Jogja. Terima kasih. Terkait dengan legalitas, perlu saya tegaskan bahwa teman-teman mitra Payetren maupun semua peserta ikhtiar umroh bukanlah agen ASKI, bukan agen asuransi, tapi hanya sebagai referral. Ya, makanya ujrohnya disebutnya referral fee. Ya, yang kedua, sebagai referral, teman-teman tidak ada kewajiban untuk menjelaskan produk asuransi ASKI ini secara mendetail seperti agen asuransi, termasuk untuk menjelaskan mengenai legalitas ASKI dan sebagainya. Jadi kalau boleh diringkas ataupun disimpulkan ya, referral ataupun para peserta ikhtiar umroh itu hanya 4 tugasnya. Nah, yang pertama menyampaikan adanya program ikhtiar umroh yang merupakan produk asuransi muawanah berencana. Jadi referral harus paham ini program dari sebuah produk asuransi yang namanya muawanah berencana. Yang kedua, menginformasikan bahwa kalau mau tahu lebih jauh tentang ikhtiar umroh, ini bisa lihat di Play Store ataupun di aplikasinya ikhtiar umroh. Atau mengarahkan untuk membuka penjelasan lebih lanjut melalui website ikhtiar umroh, ya, www.ikhtiarumroh.id. Yang keempat, tugasnya referral ini cukup mengingatkan pembayaran kontribusi yang harus dilakukan secara rutin sampai perjanjian asuransi berakhir.
Nah, jadi sekali lagi Mas Akmal tidak perlu repot-repot bertindak seperti agen asuransi. Nanti malah diminta atau ditanyakan mana sertifikasi agennya, mana lisensi keagenannya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi nanti akan merembet itu, semuanya akan diminta. Karena Mas Akmal bertindak sebagai agen, padahal kan di peserta ikhtiar umroh ini cukup menjadi referral. Gitu ya. Silakan Pak, kalau Bapak mau lihat legalitasnya ASKI, ini websitenya ASKI Pak, www.aski.com. Kok nggak bisa ditunjukkan? Loh iya kan, saya bukan agennya ASKI Pak, saya cuma mengajak Bapak untuk ikut program ini, karena program ini bagus. Nah, cukup begitu. Bahasa prospeknya atau promosi bisa diubah ya Pak ya? Yang lebih sederhana gitu. Iya, jadi tidak perlu susah-susah, tidak perlu sulit-sulit seperti agen asuransi pada umumnya. Karena teman-teman bukan agen asuransi tapi hanya referral. Pakai bahasa yang sederhana, kembalikan semua ke website, kembalikan semua ke aplikasi. Nah, itu jauh lebih gampang. Betul. Karena memang untuk menjadi agen asuransi ini harus ikut semacam kayak AAJI gitu ya kalau nggak salah ya, untuk dapat lisensi. Iya betul, itu yang tadi saya lisensinya. Lisensi AAJI. Ujian sertifikasi. Ya. Jadi ini ujian sertifikasinya juga bayar tuh Mbak. Betul. Jadi memang ini harus digarisbawahi ya bagi siapapun yang akan mereferensikan program ikhtiar umroh ini. Berarti berlakunya bukan sebagai agen asuransi, tetapi sebagai referral. Karena kalau sudah memperkenalkan sebagai agen asuransi akan banyak pertanyaan, seperti yang tadi, diminta legalitas, kemudian mungkin lisensi dan yang lain-lain. Jadi lebih amannya kita memperkenalkan sebagai referral. Begitu ya Pak Hafi ya? Iya betul. Jadi ini programnya bagus Pak, programnya bagus Bu. Silakan untuk lebih jelasnya lihat di website, di aplikasi, atau mungkin ada melalui Training.net, nah gitu kan. Tapi Ibu tidak bisa masuk jadi peserta kalau tidak punya kode referral. Ini kode referral saya. Betul. Karena ini seperti itu sebenarnya. Ya, karena ini kan tadi kumpulan ya, jadi tidak bisa secara personal ya Pak. Tetap ketika mau daftar harus ada kode referral. Nah, kode referralnya yang harus didapatkan, betul ya? Gitu. Jadi gitu Kang Akmal, ketika mempromosikan jangan ini sebagai agen asuransi gitu ya Kang Akmal ya. Insya Allah semakin melejit ya Kang Akmal. Waktunya sudah hampir mepet. Pak Darwin sudah bisa. Bu ya. Ya, terima kasih. Pak Darwin sudah bisa on? Halo Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ya. Bapak di mana? Saya di Palu, Sulawesi Tengah. Wow, keren. Palu, Sulawesi Tengah. Keren. Gimana Pak? Bapak sudah terdaftar di program ikhtiar umrohnya atau belum? Kalau untuk yang pertama sudah Mbak. Cuman waktu itu kita belum sempat bayar kontribusi. Itunya, terus tiba-tiba programnya itu sudah hilang lagi. Nggak apa-apa, nanti tinggal daftar ulang. Saya mau tanya. Apa yang mau ditanyakan Pak? Iya Mbak, bagaimana kalau misalnya kita mau daftar satu keluarga, suami, istri, sama anak. Apa itu harus menggunakan satu kode referral atau masing-masing istri dan anak juga memiliki kode referral yang sendiri-sendiri begitu Mbak? Terima kasih. Saya mau tanya dulu Pak Darwin. Pak Darwinnya sendiri ini komunitas Training.net sudah pernah ikut program Umroh Merdeka belum sebelumnya? Belum pernah. Baru sempat mau daftar tapi tidak sempat bayar Yang program Umroh Merdeka yang sebelum 2020 kan kita ada program Umroh Merdeka nih Pak Darwin. Berarti Pak Darwin belum ikut gabung dengan program Umroh Merdeka ya Pak Darwin ya? Baru pertama kali ini mau ikut program Umroh, betul? Ya, Oke, bisa dijawab oleh Pak Hafi. Pak Hafi, jadi beliau ini ingin ikut satu keluarga, bagaimana untuk kode referralnya sendiri? Ya, betul. Baik.
Ini kebetulan karena saya berdua nih sama Mas Dika ya. Oke, siap. Jadi Mas Dika ada pengalaman bisa sharing juga ya. Oke. Tapi mungkin sebelum Mas Dika saya jawab dulu pertanyaan Pak Darwis bahwa untuk satu keluarga yang ingin menjadi peserta masing-masing tentu saja boleh dengan referral yang sama. Misalnya kode referral dari Mbak Sandra, Pak Darwis pakai kode referral Mbak Sandra, istrinya juga pakai kodenya Mbak Sandra, anaknya juga. Tentu ketika Pak Darwis sekeluarga membayar kontribusi rutin setiap bulan, Mbak Sandra ikut kebagian dapat referral fee-nya. Oke. Nah, tetapi kalau Pak Darwis ingin mensiasati, boleh-boleh saja. Yang pakai kode referral dari Mbak Sandra cukup Pak Darwin, ya. Nanti Pak Darwin sudah dapat, baru Pak Darwin mereferensikan kepada istri. Jadi istrinya itu pakai kode referralnya Pak Darwin. Nah itu kan komisinya ketika atau fee-nya ketika istrinya membayar kontribusi secara rutin, Pak Darwin akan dapat referral fee-nya. Bukan ke Mbak Sandra lagi, walaupun mungkin nanti Mbak Sandra dapat juga ya. Iya, oke. Gitu. Oke, jadi cara mensiasatinya seperti itu ya. Kalau kami sarankan Pak Darwin lebih dahulu untuk daftar untuk ikhtiar umroh. Baru setelah daftar ikhtiar umroh, nanti keluarganya tinggal menggunakan kode referralnya yang Pak Darwin gitu ya Pak Hafi ya? Iya, betul. Oke. Nah, Pak Darwin nanti cari dulu nih kode referral siapa yang akan membantu Pak Darwin di program ikhtiar umroh ini gitu ya. Referralnya gitu ya Pak Darwin ya. Oke, Pak Mas Dika, mau menambahkan Mas Dika? Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Sebetulnya saya tadi banyak yang bertanya ya, sudah banyak jawabannya Pak Hafi juga sesuai. Saya tambahkan tadi sedikit, jadi informasi dari Pak Hafi tadi mengenai bonus yang katakanlah tertahan itu. Jadi kita ada rules-nya, apabila kontribusi tidak dibayar selama 2 bulan, itu bonus tidak bisa diambil. Ya, kemudian proteksi asuransi jiwanya itu akan tidak aktif. Gitu. Ketika tidak dibayar selama 3 bulan, maka otomatis polisnya akan tidak aktif, ditutup, dan dana akan dikembalikan, dana investasi. Nah, memang himbauan dari OJK ini kita memberikan relaksasi selama 4 bulan dari himbauan OJK. Tapi ASKI dengan berbesar hati memberikan relaksasi sejak Maret hingga nanti September. Oke. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk melunasi tunjangan hingga September. Oke. Gitu bukan. Kemudian saya ada, kalau tadi banyak yang bertanya, sekarang saya mau tanya nih tentang teman-teman di training. Oke. Kira-kira yang kontribusinya masih lancar lunas sampai bulan Juli siapa saja nih boleh diangkat tangan? Yang lancar pembayaran kontribusi sampai bulan Juli ya Kang Dika ya? Ya, ada Bu Dewi aja tuh. Sampai Juli angkat tangan. Mbak Dewi Poneta ya, Ibunda Yayah ya. Yang pembayaran kontribusi. Oke, angkat tangan yang pembayaran kontribusi sampai bulan Juli. Wah, Mujianto juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau berbagi sedikit nih sama yang, karena ternyata banyak juga yang sudah lunas. Tadi Pak Hafi menyinggung tentang program ikhtiar umroh. Jadi ternyata ikhtiar umroh ini adalah program yang menginduk kepada produknya ASKI yang sudah legal. Jadi memang asuransi ini sudah ada izin produk yang dikeluarkan izinnya untuk operasional dan diawasi oleh kita. Teman-teman trainee yang tahu apa nama produknya dari ASKI sebagai landasan program ikhtiar umroh boleh coba angkat tangannya. Ayo. Nanti saya akan kasih 100 angkat tangan. Trainee teman-teman. Yang tahu nama produknya silahkan angkat tangan. Ini kayaknya Kang Dika ngasih kuis. Siapa yang angkat tangan? Ada yang tahu? Saya nanti kasih 100.000 ke saldo Patreon-nya. Oh, keren. Bunda Dewi kayaknya boleh Bunda Dewi di-on-kan dulu, di-on-kan. Bunda Dewi. Iya. Programnya ikhtiar umroh. Apa nama produksinya? Ya? Muawanah bukan? Muawanah apa Bu Dewi? Program muawanah bukan? Kurang lengkap. Produk muawanah. Oke. Muawanah apa Bu Dewi?
Coba yang lain siapa? Ya, Bu Awana. Mujianto. Bapak Mujianto di on kan, Bapak Mujianto. Bapak Mujianto. Bisa minta tolong di on kan, Bapak Mujianto. Program Muawanah Berencana. Ya, nanti kasih ke saya ya kode IRP trennya. Saya kirimin 100.000. Oke, alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Ya, Bang Mujianto. Ya, Mbak Dewi Ponita kurang belakangnya. Waktunya sudah habis ya, Bu Sandra? Kenapa? Waktunya tinggal berapa menit lagi? Sudah habis. Sudah habis, tidak terasa ya Kang Dika. Oke. Buat pertemuan berikutnya ya, kalau trennya nanti saya bagikan di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi pastikan yang ikut di link Zoom ini menyimak gitu ya. Nanti ternyata sekarang ada kuis langsung dari ASKI, nanti dikasih ini ya saldo ya. Terima kasih Kang Dika. Kang Dika, ada yang mau disampaikan di akhir program acara ini? Ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Oke, cukup Pak. Kalau Pak Hafi ada yang mau disampaikan sepatah kata, dua patah kata, boleh Pak Hafi? Untuk mengingatkan. Ya baik, terima kasih Bu Sandra dan teman-teman semuanya. Sekali lagi di akhir ini saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman peserta ikhtiar umroh bukanlah agen asuransi. Maka dilarang bertindak seperti agen asuransi, yaitu satu, dilarang membuat media publikasi atau media promosi tanpa izin resmi dari ASKI. Yang kedua, dilarang menggunakan istilah atau redaksional pada brosur, pamflet, flyer, banner, atau media publikasi sejenisnya yang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh ASKI official. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan menggunakan atas nama ASKI tanpa izin resmi dari ASKI. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama ya. Jadi santai saja, gunakan ikhtiar umroh sebagai penambah komisi ataupun saldo petrennya ya, tetapi jangan terlalu berlebihan atau overacting untuk bisa seperti agen asuransi. Nanti justru malah rugi atau memberatkan diri sendiri. Betul, setuju. Terima kasih Pak Hafi atas informasinya dan sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti ya di program acara yang berikutnya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada yang sudah hadir di link Zoom kali ini. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah dengan program ikhtiar umroh ini, keinginan untuk sampai ke Baitullah lebih terarah, lebih terencana, dan insya Allah kita semua bisa sampai ke Baitullah ya. Terima kasih untuk semuanya dan pastikan selalu tonton program acara Klinik Training.net dengan doktren, sustren, dan mantren yang begitu banyak yang akan menyampaikan informasi-informasi terupdate yang terbaru kepada seluruhnya. Oke, saya Doktren Sandra Libra, spesialis penenang hati. Terima kasih, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 뒤돌아서지 말아요.